Shalom, saudara kekasih, kembali lagi kita berjumpa pada Jumat 28 Oktober 2022. Kita kembali mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan judul Jangan Berpuas Diri. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Lukas pasal 13 ayat 30. Bacaan harian Lukas pasal 13 sampai dengan pasal 15. Sikap puas diri harus diwaspadai. Sebab dalam banyak bidang kehidupan, sikap puas diri telah membuat banyak orang menjadi lengah dan akhirnya mengalami kegagalan serta penyesalan. Misalnya, atlet yang berpuas diri menjadi tidak giat lagi berlatih sehingga mengalami kekalahan. Begitu pula ilmuwan yang berhenti membaca dan melakukan penelitian akan mengalami kemunduran. Bagaimana dengan kehidupan rohani? Yesus mengingatkan orang banyak akan bahaya puas diri. Orang-orang yang merasa puas dengan kehidupan keagamaannya harus siap untuk kecewa karena Tuhan akan mengusir mereka dari hadapannya. Bahkan, meskipun mereka mengeklaim memiliki kedekatan dengan Tuhan dengan mengatakan, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Mari kita perhatikan ada perbedaan antara makan dan minum di hadapanmu dengan makan dan minum bersamamu. Yang pertama mengisyaratkan ada jarak, sedangkan yang kedua menegaskan keintiman. Apa artinya? Mendengarkan dia berfirman tetapi tidak terjadi perubahan dan merasa kenyang akan firman-Nya. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kita untuk selalu haus dan lapar akan Dia, sehingga kita memiliki sikap yang ingin selalu diisi dan diperbaharui. Setiap kita diingatkan untuk tidak berpuas diri dengan menyandang status orang Kristen. Kita perlu memeriksa siapa Kristus bagi kita. Apakah kita membangun relasi yang intim dengan Dia? Apakah kita mengenal kehendak-Nya dan rela hati melakukan kehendak-Nya? Jangan sampai terlena dengan kenyamanan rohani kita, sehingga kita yang terdahulu malah menjadi yang terkemudian. Biarlah hati kita selalu haus dan lapar akan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Refleksi, seberapa rutin Anda dalam berhubungan pribadi dengan Tuhan? Apa yang Anda rasakan ketika sering mendengar atau membaca firman-Nya? Perubahan sikap apa yang terjadi ketika mendengar firman-Nya? Adakah rasa haus dan lapar akan firman itu masih ada dalam kehidupan rohani kita? Mari kita berdoa. Beri kami selalu hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapa, sehingga kami selalu dipenuhi dengan firman dan sukacita dari-Mu. Amin. Power statement: hati yang haus dan lapar akan firman-Nya menunjukkan kita serius sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.